Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu komunikasi mengatur dan mengarahkan potensi anak-anak. Menurut Ray Sedgwick, komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, gestur, intonasi, suara, tindakan untuk mencerminkan harapan, image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, dan tindakan mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi, dan memberikan pengertian. Kepribadian anak yang positif dipengaruhi oleh pola komunikasi orang tua terhadap anaknya, bagaimana komunikasi dapat mengatur dan mengarahkan potensi anak. Dilanjut dengan materi selanjutnya, yaitu membimbing keseharian anak melalui komunikasi positif. Di dalamnya yaitu ada prinsip-prinsip yang diterapkan untuk berkomunikasi positif tersebut mencakup berkomunikasi secara empatik, berkomunikasi secara responsif, berkomunikasi melalui pesan positif, berkomunikasi terbuka dan saling percaya, mendengarkan secara aktif, berkomunikasi melalui pesan yang optimistik, berkomunikasi secara proporsional, berkomunikasi dengan sikap tanpa menghakimi. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Mabrukah, NIM 18077003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengasah perkembangan kepribadian anak melalui komunikasi dan mengasah potensi anak untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Berbicara merupakan sarana untuk berkomunikasi. Kemampuan berbicara berkembang seiring waktu dan sejalan dengan banyaknya bahasa yang diterima anak. Agar anak mampu berkomunikasi secara adil, dia harus mampu menguasai dua fungsi berkomunikasi, yaitu kemampuan menangkap maksud yang ingin dikomunikasikan orang tua dan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada tip khusus untuk mengasah potensi kepribadian anak yang akan mengantarkannya meraih kesuksesan. Di antaranya, yang pertama, memberikan keteladanan. Karena di usia anak-anak ini sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Disinilah orang tua memberikan teladan yang sempurna kepada anak-anaknya dalam bertutur sapa, berperilaku, dan bergaul. Yang kedua, menjadikan rumah sebagai taman ilmu. Maksudnya adalah orang tua merancang dan melaksanakan kegiatan yang di rumah. Misalnya, menyediakan ruang perpustakaan keluarga di rumah agar anak-anak rajin membaca dengan sendirinya. Yang ketiga, menyediakan wahana kreativitas. Anak itu harus dibimbing untuk menemukan bakat terbesar yang ada pada dirinya. Dari wahana kreativitas inilah bakat terbesar anak akan tampak. Jika bakat terbesarnya sudah kelihatan, orang tua harus bergerak cepat membimbing dan memaksimalkannya. Yang keempat, hindari emosi negatif. Orang tua harus berhati-hati, masalah apapun yang dihadapi, jangan diselesaikan dengan emosi. Jika emosi yang dikedepankan, anak akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, dan ini bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Solusinya adalah lebih baik diam daripada marah. Yang terakhir atau yang kelima adalah rajin berdoa. Berdoa menjadi wahana untuk memohon pertolongan Tuhan. Berdoa dengan tulus dan konsisten membuat spiritualitas manusia bertambah kuat. Maka, rajin-rajinlah berdoa agar kasih sayang dan pertolongan Tuhan dengan kita. Berdoalah agar Tuhan menjadikan anak-anak kita menjadi kader masa depan, bangsa yang bermoral, mempunyai kapasitas intelektual tinggi, dan menjadikan dedikasi sosial yang memadai. Nah, kemudian mengasah potensi anak untuk menjadikan generasi yang berkualitas. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, peserta didik atau anak akan pendidikan adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat kodrati dan dapat dipahami bahwa kegiatan belajar di sekolah pada prinsipnya merupakan manifestasi pemenuhan kebutuhan individu tersebut. Nama saya Nuraini Puspitasari, NIM 1807014. Pembahasan selanjutnya adalah sentuhan negatif fisik orang tua pada anak. Pelecehan dan penelantaran anak adalah peristiwa yang interaksional, yaitu di mana orang tua tidak akan melakukan pelecehan tersebut pada anak apabila tidak ada penyebab sebelumnya.
Itu menurut Sri Tandon 1998, Rain 1986, dan Wilson 1999. Selanjutnya ada 6 alasan timbulnya penganiayaan pada anak. Yang pertama adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Oregon State University Extension Service mengklaim bahwa orang tua mungkin akan menjadi kasar apabila anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contoh, anak yang lahir dengan kondisi tidak sehat, anak dengan cacat mental maupun fisik memerlukan lebih banyak perhatian dari orang tua, sehingga mereka merasa disulitkan oleh anaknya. Lalu mereka dengan tidak sengaja melakukan perbuatan yang kasar pada anaknya. Yang kedua, ada trauma yang dimiliki orang tua semasa kecil. Seseorang akan tumbuh menjadi apa yang dididik oleh orang tuanya, sehingga orang dewasa yang mengalami kekerasan ataupun penganiayaan semasa kecil akan melakukan hal yang serupa pada anaknya ketika ia menjadi orang tua. Yang ketiga, orang tua memiliki masalah keuangan. Masalah keuangan dengan mudah membuat orang tua merasa bahwa anak-anaknya membebani mereka, sehingga hal ini menciptakan ketegangan, kemarahan, bahkan frustasi pada orang tua. Yang keempat, kurangnya dukungan yang tepat. Mengasuh anak tidaklah mudah, namun tidak seharusnya ditunjukkan pada anak-anak. Oleh karena itu, mereka akan merasa kesulitan apabila tidak mendapatkan dukungan yang tepat dari orang tua, keluarga, ataupun teman mereka. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Narkoba dan alkohol dapat mengarahkan perilaku kasar orang tua kepada anak. Hal itu dikarenakan hilangnya kendali diri akibat mengonsumsi barang-barang haram tersebut. Yang terakhir, ada gangguan emosional. Orang tua dengan riwayat depresi bipolar, gangguan kecemasan, ataupun penyakit mental lainnya akan merasa kesulitan dan stres ketika merawat atau mengasuh anak. Karena untuk mengendalikan diri sendiri itu sulit, apalagi untuk merawat anak. Mereka cenderung lalai, emosional, bahkan dapat melakukan hal yang kejam pada anak mereka sendiri. Nama saya Nurul Nadrota Naima, NIM 18768. Penjelasan selanjutnya adalah dampak yang akan dialami oleh anak yang mengalami pelecehan dan penelantaran dari orang tuanya. Yang pertama adalah kurang bisa mengendalikan emosi. Anak yang sering dibentak akan berdampak pada pola pikir dan sikapnya sehari-hari. Ia akan kesulitan dan kurang bisa dalam mengendalikan emosinya sendiri. Pengendalian emosi anak pun tidak stabil dan memiliki kecenderungan meledak-ledak seperti yang dilakukan orang tuanya. Yang kedua adalah menurunkan sikap kepercayaan dirinya. Membentak anak di depan umum dapat menurunkan kepercayaan diri anaknya. Jika ini terus-menerus terjadi, hal terburuk yang akan terjadi yaitu ia bisa benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Ini ditandai dengan sikap dirinya yang murung, tidak berani melakukan sesuatu di depan umum karena takut salah. Anak yang sering dibentak akan tumbuh menjadi seseorang yang pemalu, gugup, bahkan takut berada di lingkungan sosial. Yang ketiga adalah lebih sulit diatur. Tak jarang anak yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya di rumah bisa menjadi pemberontak. Beberapa anak merasa tidak nyaman terhadap perilaku orang tuanya, kemungkinan besar akan memilih berada jauh dari lingkungan rumah. Anak menjadi pribadi yang tidak akan pernah mengikuti peraturan orang tuanya sendiri. Bahkan ia tidak segan-segan melakukan perbuatan yang negatif. Yang keempat adalah memiliki ketakutan untuk bereksplorasi. Sebagian anak
yang terlalu banyak menerima bentakan atau sikap kasar dari orang tuanya akan membentuk kepribadian yang tertutup. Anak akan menjadi sosok yang takut untuk bereksplorasi. Ketakutannya mencoba hal-hal baru lebih jauh. Ini dikarenakan anak takut jika orang tuanya tidak mendukung hingga cenderung menyalahkannya. Sering berperilaku kasar dengan memarahi atau membentak juga akan membuat anak menjadi monoton. Anak akan berupaya menjadi seorang anak yang normal-normal saja tanpa ada kemampuan untuk mengeksplorasi diri lebih jauh ke depan. Yang kelima adalah membentuk keluarga yang harmonis. Tak jarang anak yang tidak nyaman dengan lingkungan rumah merasa orang tuanya tidak mencintainya, menganggap orang tuanya kurang menghargainya sebagai anak, atau bahkan ada fase anak mulai membenci orang tuanya sendiri. Ketidaknyamanan yang ditunjukkannya akan memicu hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis. Yang keenam adalah menurunkan prestasi anak di sekolah. Membiarkan terlalu lama model pola asuh seperti ini juga akan membuatnya lebih beresiko lagi mengalami kendala atau masalah di sekolahnya. Terlalu kasar hanya akan membuat anak menjadi murung, bahkan tidak berkonsentrasi di sekolah karena lebih sering memikirkan perilaku orang tuanya di rumah. Yang ketujuh adalah rentan memiliki gangguan kejiwaan. Anak lebih sering dibentak akan lebih rentan memiliki gangguan kejiwaan. Kata-kata orang tua dengan nada tinggi bisa membuatnya merasa kaget hingga mengalami depresi yang mungkin tidak dikeluarkannya. Selanjutnya, penjelasan tentang ketidakpatuhan anak dalam keluarga yang kasar dan lalai. Ada 10 penyebab anak tidak patuh kepada orang tuanya. Yang pertama yaitu komunikasi yang kurang tepat. Saat orang tuanya berkomunikasi dengan anaknya, kadang berakhir dengan pertengkaran. Salah satu kesalahan yang sering muncul adalah dengan intonasi dan nada suara beserta pemilihan kata-kata yang salah. Yang kedua adalah orang tua yang selalu mengkritik. Saran atau kritikan terhadap anak itu memang baik sejauh itu disampaikan dengan bijak. Komunikasi yang hanya berisikan kritikan atau suruhan saja menjadikan anak selalu merasa disalahkan oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah orang tua yang tidak memahami pembicaraan anak. Kadang perbedaan generasi antara anak dan orang tua menyebabkan perbedaan komunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman dan membuat anak melawan pada orang tuanya. Kadang orang tua juga melontarkan perkataan maupun jawaban yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan anak. Yang keempat adalah sikap otoriter orang tua. Sikap orang tua yang terlalu menekan dan memaksa anak untuk menuruti semua keinginan mereka tanpa memperhatikan keadaan dan kemampuan sang anak. Sikap otoriter ini biasanya didasari dengan perasaan mereka serba tahu yang dimiliki oleh orang tua, termasuk serba tahu tentang apa yang terbaik untuk anaknya.
Bahkan mereka juga berpikir bahwa cara tegas dan keras ini dapat berhasil dalam membimbing dan mendidik anak. Yang kelima adalah keinginan anak yang tidak terpenuhi. Seorang anak pasti memiliki keinginan tersendiri di mana orang tua tidak dapat memenuhinya. Yang keenam adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga turut andil dalam menyebabkan anak melawan orang tua. Hal ini biasanya berkaitan dengan tempat-tempat pergaulan anak setiap harinya, entah sekolah atau lingkungan rumah. Selain itu, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama terkait tingkah lakunya. Yang ketujuh adalah anak yang terlalu dimanja. Anak yang selalu dimanjakan orang tuanya, selalu dipenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan tumbuh menjadi anak yang rapuh. Yang kedelapan adalah mencontoh orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya akan dicontoh oleh anak. Seperti halnya ketika anak melihat orang tuanya sering bertengkar dan bersikap keras kepala. Yang kesembilan adalah anak tumbuh tanpa bimbingan. Orang tua yang terlalu sibuk kadang lupa membimbing atau memperhatikan anaknya. Anak hanya dibekali dengan materi semata. Kurangnya perhatian, bimbingan, dan didikan inilah yang menjadikan anak kurang mendapatkan pelajaran sopan santun dan sikap baik lainnya, termasuk pelajaran mengenai tidak patutnya melawan orang tua, sehingga mereka cenderung tumbuh menjadi pribadi yang egois. Yang terakhir adalah hubungan yang tidak harmonis. Hubungan tidak harmonis ini biasanya menjadikan ikatan kasih sayang dan pengertian antara anak dan orang tuanya berkurang. Kondisi ini sangat rentan menimbulkan masalah di antara anak dan orang tuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anandia Fahira Tunisa, NIM 1801400. Pembahasan selanjutnya adalah efek yang dirasakan anak ketika ia tidak patuh kepada orang tuanya. Yang pertama adalah hidup tidak tenang. Hal ini juga dikaitkan dengan poin ketiga, yaitu orang tua tidak ridho kepada anaknya. Maksudnya adalah ketika anak tidak patuh kepada orang tuanya, maka ia akan mengalami hal-hal yang buruk. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya tidak ridho kepada anaknya. Yang kedua adalah ada hukuman. Hukuman tersebut tidak berbentuk hukuman tertulis, namun hukuman moralitas. Contohnya adalah cap anak tidak baik atau anak durhaka kepada orang tuanya dari tetangganya ataupun dari teman-temannya. Dan yang terakhir adalah anak terlunta-lunta. Hal tersebut dikarenakan anak merasa dia sudah asyik dengan dunianya, padahal dia tidak tahu bahwa dunia saat itu berdampak kurang baik kepada dirinya. Sebenarnya chapter ini merupakan studi observasi tentang sentuhan negatif fisik orang tua dan ketidakpatuhan anak. Yang pertama, dilaporkan 12 ukuran efek dari 8 studi yang membandingkan orang tua yang lalai atau kasar dengan orang tua yang tidak menganiaya anaknya. Hasilnya, 12 ukuran efek ini positif, menunjukkan sentuhan negatif fisik orang tua lebih sering terjadi kepada orang tua yang lalai atau kasar kepada anaknya. Yang kedua, dilaporkan 13 ukuran efek dari 9 studi membandingkan anak yang diabaikan atau dilecehkan oleh orang tuanya dengan anak-anak yang tidak dianiaya oleh orang tuanya. Hasilnya, 13 ukuran efek ini positif, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada orang tua lebih sering terjadi kepada anak yang dilecehkan atau diabaikan oleh orang tuanya.
Selanjutnya adalah cara agar hubungan orang tua dengan anak tetap harmonis. Yang pertama adalah dengan selalu bercanda. Dengan bercanda akan membantu anak dalam keberhasilan sosial. Bercanda juga dapat meningkatkan kreativitas anak, menambah relasi, dan juga mengatur tingkat stres. Yang kedua, berpikir positif. Dengan berpikir positif akan adanya saling keterbukaan dan percaya antara anak dengan orang tua, sehingga anak tidak takut untuk cerita kepada orang tuanya. Yang ketiga, wujudkan kasih sayang. Anak sangat haus sekali akan kasih sayang. Oleh karenanya, orang tua harus memberinya kasih sayang dengan cukup, baik dari perlakuan maupun perkataan. Yang keempat, biarkan anak pergi. Ketika anak sudah memasuki usia remaja, maka biarkanlah mereka pergi untuk mencari pengalaman baru. Karena pada saat tersebut, anak tidak hanya membutuhkan pelajaran dari rumah, tapi juga di luar rumah. Yang kelima, pelihara keawetan rumah tangga. Jadi, ketika orang tua sedang bermusuhan, hendaknya tidak menampakkannya kepada anaknya, karena anak dapat merekam kejadian tersebut dalam otaknya dan bisa saja mempraktekannya di masa yang akan datang. Yang keenam, pelihara kesehatan mental. Orang tua yang tertekan atau stres cenderung memiliki gaya pengasuhan yang negatif pada anaknya, baik itu kasar maupun lalai terhadap anaknya. Yang keenam, jadilah orang tua yang hangat kepada anak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan anak tidak segan kepada orang tuanya, namun tetap sopan. Yang ketujuh, bersikap bijak saat anak berargumentasi. Ketika anak sedang melontarkan argumentasinya, maka sebaiknya orang tua mendengarkannya, kemudian memberikan kelebihan maupun kekurangan dari argumentasi anak tersebut, sehingga anak dapat memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Yang kesembilan, jangan terlalu berambisi untuk sempurna. Hal ini juga berkaitan dengan poin ke-10, yaitu kenali anak dengan cermat. Ketika orang tua mengetahui anaknya secara detail, secara keseluruhan, maka orang tua tidak akan memaksakan anaknya untuk menjadi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, tetapi orang tua akan berambisi sebagaimana anak tersebut bisa melakukannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.